Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah maghrib yang sama berbahagia, menjadi satu kebahagiaan pada sore hari ini bisa duduk di tempat ini. Kursi yang biasa diisi atau dipakai oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Muhammad Yusran Ansar, hafizahullah ta'ala. Dan khusus malam ini beliau ada perjalanan keluar kota, maka malam ini kita duduk bersama dan kembali mengkaji bagian dari ajaran agama kita. Saya mulai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat beliau radhiyallahu anhu, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan atau disampaikan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala man tusa'aru bihim an-nara yaumal qiyamati thalatha." Ada 3 golongan yang akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada kehidupan akhirat, bahkan menjadi bahan bakar. Kalau tas'ir itu artinya menjadi bahan bakar. 3 golongan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan menjadi penghuni awal neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Ketiga golongan ini bukan pelaku tindakan kejahatan. Masing-masing dari mereka justru adalah pelaku kebaikan. Tetapi ada satu sifat yang menyatukan masing-masing dari ketiga orang ini atau ketiga golongan ini hingga pada akhirnya sifat itulah yang tercela. Dan itulah yang akan kita sorot ya pada kajian kali ini. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang meninggal di medan tempur, orang yang mati di medan tempur. Masuk ke medan tempur bersama dengan kelompok kaum muslimin, membela agama Allah sampai mati terbunuh di medan tempur. Secara fisik lahiriah mati syahid. Namun Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis itu ketika meminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat bertanya kepadanya, "Kamu bertempur untuk apa?" Setelah diperlihatkan kepadanya semua nikmat yang Allah berikan, dia kenali tenaga yang kuat, kemampuan memakai alat senjata, kesehatan, dan dalam kelompok dan pasukan Islam. Dia mengenali semua itu. Untuk apa kamu bertempur? Maka dia bilang, "Ya Allah, saya bertempur untuk menjaga agamamu, menegakkan kalimatullah.
Itu tujuan saya. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang nampak dan tersembunyi. Allah Jalla wa Ala pun bilang kepadanya, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta, kamu ikut bertempur, bahkan mati di medan tempur hanya agar orang bilang kamu itu pemberani atau pahlawan. Wa qad qila, dan orang sudah bilang itu. Kamu sudah mendapatkan gelar dan predikat itu. Kamu mati disebut oleh orang sebagai pemberani, pahlawan, mati syahid. Maka Allah Jalla wa'ala pun bilang kepadanya, maka kehidupan akhirat kamu tidak punya bagian sama sekali. Sudah dapat. Bagiannya sudah dapat dulu di dunia. Padahal dia sudah mati. Dia sudah tidak bisa menikmati itu. Gelar dan predikat sebagai pemberani, sebagai syahid, sebagai pahlawan. Maka balasan di akhirat hanyalah na'udzubillahi min dzalik, dibawa masuk ke dalam neraka jahanam. Golongan kedua kata Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang belajar menuntut ilmu, berbagi ilmu dan rajin membaca Al-Qur'an, bahkan hafal Al-Qur'an. Setiap majelis ilmu dia datangi, dia belajar. Kesempatan berbagi ilmu dia ikut, dia bagikan ilmu pengetahuan kepada orang. Waktu membaca Al-Quran dia pakai dengan baik, dia pakai semuanya, manfaatkan semua kesempatan yang ada. Sama pada kehidupan akhirat ditanya, ini semua yang telah diberikan kepadamu. Kemampuan membaca Al-Quran, kesempatan menuntut ilmu, kesempatan berbagi ilmu, semua. Dan dia akui itu, dia miliki semua itu, kesempatan-kesempatan berbahagia itu. Untuk apa? Ya Allah, saya datangi setiap majelis ilmu untuk menambah ilmu pengetahuan saya. Membaca Al-Quran untuk mendapatkan ridhamu, mendapatkan pandanganmu ya Allah. Dan kembali Allah bilang kepadanya, kadzabta, kamu bohong, tidak jujur. Kamu melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan gelar alim dan qari. Qari dulu adalah gelar bagi orang yang hafal Al-Quran. Kalau sekarang istilah kita hafil. Jadi hanya untuk mendapatkan itu saja, tidak ada yang lain. Ulama hafil. Dan kata Allah, wa qad qila, kamu pun juga sudah dapatkan itu dulu di dunia. Kamu hidup orang sebut, panggil, dihormati sebagai seorang alim, sebagai seorang hafil. Maka di akhirat tidak ada balasan baginya kecuali na'udzubillah, dibawa juga, dilempar masuk ke dalam jurang neraka jahanam. Iyadzan billah. Yang ketiga, golongan ketiga adalah dermawan, suka bersedekah. Allah berikan keluasan rezeki, harta yang cukup, maka dia berbagi kepada orang. Dia bagikan kepada orang harta yang Allah berikan kepadanya itu. Suka berderma. Ada kesempatan berbuat baik, maka dia berbagi, dia berderma. Maka ditanyalah, apa tujuannya itu semua? Katanya untuk mendapatkan ridhamu ya Allah. Dan kembali Allah bilang kepadanya, kadzabta, kamu juga bohong. Tapi kamu melakukan itu semua hanya untuk mendapatkan gelar dermawan, jawad, orang baik, suka berderma, ringan tangan, mudah berbagi kepada orang. Wa qad qila, dan kamu pun sudah mendapatkan itu semua. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tiga golongan. Tadi saya sudah bilang,
Tiga-tiganya bukan pelaku tindakan kejahatan. Masuk medan tempur, jihad fisabilillah, menuntut ilmu, membaca Al-Quran, bersedekah. Masing-masing dari amal kebaikan ini itu nilainya besar di sisi Allah. Tidak ada yang kecil. Berjihad fisabilillah nilainya besar sekali. Menang atau mati, terbunuh di medan tempur kan. Menuntut ilmu, membaca Al-Quran, bersedekah, tidak ada yang ringan nilainya atau timbangannya, semua adalah pahala yang besar. Bahkan dua yang terakhir, kata Nabi SAW, boleh cemburu, iri kepada orang yang rajin baca Al-Quran karena pandai, ya, mahir, dan orang yang suka bersedekah, boleh untuk orang iri. Wah, seandainya Allah berikan saya kemampuan seperti dia, saya pun juga akan baca Quran siang malam. Seandainya saya diberi harta seperti dia, saya juga akan banyak bersedekah seperti yang dia lakukan. Jadi kebaikan yang nilainya besar. Lalu apa yang membuat ketiga golongan ini justru tidak mendapatkan balasan yang semestinya? Bahkan sebaliknya, sifat riya, tidak ikhlas, tidak tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan utamanya. Itu bahkan yang menjadi dorongan dan motivasi ia melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dan inilah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dihindari. Bahkan menghindari sifat riya dan berupaya agar menjadi seorang mukhlis, tulus dalam berbuat kebaikan, ikhlas, murni untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat utama Nabi alaihi salatu wassalam untuk mendapatkan perhatian dari kita sehingga menjadi seorang pahlawan. Menjadi seorang pahlawan. Nah, tema yang kita angkat malam ini, ya, atau kesempatan ini. Hadirin maghrib, ya, jemaah yang sama berbahagia. Kita mengenal dalam kehidupan ada dua kondisi. Kondisi damai dan kondisi perang. Kondisi aman damai itu kondisi normal. Kondisi perang adalah kondisi darurat, ya, darurat perang. Kehidupan normal seorang manusia adalah damai, kedamaian, keamanan, dan bukan peperangan. Peperangan itu adalah darurat. Rasulullah SAW sebagai panutan kita semua pun menghadapi dua kondisi itu. Kondisi peperangan, kondisi darurat, ya kita sudah sering dengar. Rasulullah SAW kalau tidak mengutus sahabat untuk menjadi pasukan perang, maka Nabi yang langsung memimpin. Dan Nabi SAW adalah teladan, ya, dalam peperangan. Kita sering mendengar itu. Nabi ikut terlibat langsung dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, ya, Fathu Makkah, perang Hunain, perang Tabuk, beberapa peperangan besar. Nabi terlibat langsung dan kita semua sudah biasa mendengar itu semua. Tetapi kondisi normal, kondisi damai yang tidak perang, kondisi aman. Apakah Rasulullah SAW juga memberi contoh keteladanan dalam hal kepahlawanan itu? Bukankah kepahlawanan itu identiknya adalah dengan peperangan? Karena ada sifat heroik di situ, ya, sifat keberanian, determinasi.
yang kuat ya. Dalam peperangan kan seperti itu ya. Orang dilihat dan terlihat secara nyata, oh ini adalah seorang pahlawan. Kenapa? Punya sifat heroik, pemberani, punya determinasi yang kuat ya, merusak ya, saf-saf lawan ya. Dan Nabi pernah memperlihatkan seperti itu ya. Ketika seorang sahabat tampil dengan gagah berani. Dulu perangnya orang itu kan berbaris-baris ya, bersaf yang Allah bilang dalam surah As-Saff itu. Jadi baris pertama, baris kedua dan sebagainya. Masing-masing barisan itu ada kekhususan. Nah, tentara Islam ini itu mampu untuk menyobek saf itu, terus ke dalam. Jadi mulai saf pertama sampai saf terakhir, dia sobek betul. Dari belakang balik lagi ke depan, akhirnya kocar-kacir musuh itu. Melihat hal tersebut, sebagian sahabat bilang sama Nabi, ya Rasulullah, orang ini hebat, pahlawan. Kenapa? Dia adalah hero dan dia pantas masuk surga. Kata Nabi, la huwa finnar. Justru dia itu penghuni neraka, kata Nabi. Kok bisa seorang yang sudah kelihatan sifat heroik begitu, kok tiba-tiba Nabi vonis sebagai penghuni neraka? Maka sebagian sahabat ya mereka tahu, Nabi tidak tahu hal itu kecuali datang informasi dari langit kan. Mereka ikutilah orang itu, sang tentara itu masuk ke dalam, sobek dan betul-betul mengoyak-ngoyak saf musuh. Sampai pada akhirnya dia terkena kena sabetan pedang panjang, perih, sakit. Dia tidak sanggup untuk hadapi itu rasa sakit itu. Apa yang dia lakukan? Dia ambil pedangnya sendiri lalu dia tusukkan ke tubuhnya, bunuh diri. Sahabat-sahabat yang itu mengatakan shadaqa Rasulullah, benar, Nabi benar. Jadi kesabaran. Nah, apakah sifat heroik, determinasi, kesabaran yang kita tahu sebagai ciri-ciri pahlawan di medan tempur itu juga kita bisa teladani kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi normal, non perang, tidak perang, kondisi aman? Silahkanlah baca sirah nabawiyah ya, biografi Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pasti ketika Allah Jalla wa Ala bilang kepada kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, itu berarti untuk semua kondisi dalam segala hal. Nah, coba lihatlah Nabi alaihi salatu wasallam heroik di medan tempur. Apakah Nabi juga teladan dalam kepahlawanan pada kondisi normal? Jawabannya jelas, sangat jelas. Sifat heroik Nabi, kesabaran Nabi, determinasi Nabi ketika menyampaikan risalah yang menjadi amanah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sejak mendapat wahyu alaihi salatu wassalam dan mendapatkan amanah berat itu sudah siap untuk menghadapi semuanya. Pada awalnya kan kaget karena perlu adaptasi kan. Ingat kisah ketika bertemu dengan sang istri tercinta Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nabi gemetar kan, takut, tidak siap menghadapi itu. Dan pada awalnya Nabi juga tidak tahu apa ini. 40 tahun hidup tidak pernah mendapatkan kondisi, tiba-tiba ini apa? Takutlah, gemetar. Tapi sang ibunda mendekap, menghibur, membesarkan hatinya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, Anda itu kan orang baik, tamu dimuliakan, tetangga dihormati, tidak pernah bohong. Masa sih orang yang punya sifat-sifat kebaikan kayak begitu dijatuhkan oleh Allah? Kan tidak mungkin.
Baru Nabi, oh iya. Tapi ini apa? Kata Ibunda Khadijah, saya juga tidak tahu. Tetapi kalau kita mau cari tahu, ayo kita ketemu keluarga saya, yaitu Waraqah bin Naufal kan? Kita semua tahu kisahnya itu. Ketemulah Waraqah bin Naufal, penginjil waktu itu, satu-satunya yang beragama di kota Mekah pada saat itu. Dan agamanya adalah Kristiani. Karena itulah yang paling dekat. Nabi Isa kan paling dekat. Lalu penduduk Mekah perjalanannya ke Yaman, ke Syam. Yaman Ahlul Kitab, Syam juga Bizantium Romawi. Jadi interaksinya dengan orang-orang Kristiani, Kristen. Nabi cerita, ini saya dapat ini, ada makhluk yang datang mendekap saya seperti seakan-akan mau membunuh saya, terus bilang Iqra dan seterusnya. Kagetlah sang penginjil dan mengatakan, itu yang datang menjumpai Musa dan Isa alaihi wassalam. Dan tahu tidak kamu, setiap makhluk itu datang, maka kamu harus siap untuk mendapatkan perlawanan dari kaummu sendiri. Mereka akan mengintimidasi, mereka akan bahkan sampai mengusir kamu dari Mekah. Yang membuat Nabi heran, awamukhrijiyahum, orang Mekah mau mengusir saya dari sini? Tidak percaya. Bagaimana mungkin orang yang selama ini paling dicinta oleh penduduk Mekah mau diusir dari kota Mekah sendiri? Bangsawan, anak pemimpin kota Mekah diusir dari Mekah. Awamukhrijiyahum, masuk akal orang Mekah mengusir dari sini? Maka Waraqah bin Naufal mengatakan, tidak ada orang yang seperti kamu kecuali kaumnya akan berbuat begitu. Dan ingat, kata Waraqah bin Naufal, sang penginjil sudah tua. Seandainya Allah memberi saya umur panjang, maka saya akan ada di barisan Anda dan mendukung Anda sekuat-kuatnya. La nasartuka nasran muazzara, saya dukung sekuat-kuatnya. Tapi tidak kesampaian, tidak kesampaian. Nah dari situ baru mulai ada adaptasi. Nabi beradaptasi, mulailah muncul itu sifat-sifat kepahlawanan Rasulullah SAW dalam kondisi non perang, kondisi normal. Apa yang Nabi lakukan? Nabi atur strategi. Pada awalnya malah Nabi sempat drop, sempat turun. Kenapa? Setelah wahyu pertama itu turun, Iqra itu turun, sebulan penuh tidak ada apa-apa, tidak ada hubungan lagi. Sampai-sampai ketika Nabi ceritakan hal itu kepada orang lain, masyarakat Quraisy mengatakan, setan itu, iblis itu yang datang sama kamu, jangan percaya. Tapi Nabi tahu ini bukan, ini berbeda. Tapi 1 bulan plus beberapa hari, tidak juga turun-turun, tidak juga ketemu kembali, maka orang-orang Mekah semakin yakin, nah, itu kan dia sudah tinggalkan kamu itu, tidak akan datang lagi. Nah sampai turunlah perintah itu, surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ah sudah mulai. Jadi langsung 2 kan? Qum fa'anzir, sudah, ayo. Sekaranglah waktu untuk menjalankan amal itu. Anzir. Habis itu diberi penguatan, wa li rabbika fasbir. Ingat, sifat kepahlawanan itu muncul atau tergambar pada 3 hal. Tadi kita sudah sebutkan, sifat heroik, determinasi dan kesabaran. Itu ada semua di situ di surah Al-Muddathir itu. Mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kebenaran. Ibunda Khadijah sang istri menjadi pendukung utama. Sahabat
dekat Abu Bakar Siddiq masuk ikut. Zaid bin Haritha yang hidup di rumah bersama Nabi karena budak belian ikut. Satu-satunya di luar rumah yang tidak ikut selain Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah masuk, Ali bin Abi Thalib masuk. Sudah, inilah pendukung utama Nabi pada awal. Dan mulai pula itu yang Waraqah bin Naufal bilang itu, datang sedikit demi sedikit, caci, dimaki, sampai turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah di tengah keluarga lebih dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ajak semua keluargamu untuk ikut. Maka Nabi kumpulkan mereka di lembah antara Safa dan Marwah, Bukit Safa Marwah. Bukit Safa Marwah itu masih tinggi. Nabi naik di puncak Bukit Safa. Lalu panggil semua keluarga besar. Lalu Nabi tanya sama mereka, kalian percaya kepada saya? Mereka bilang, siapa yang tidak percaya? Anda itu adalah Al-Amin. Satu-satunya orang yang paling bisa dipercaya di kota Mekah hanya Anda. Makanya disebut Al-Amin. Tidak pernah berbuat kriminal, tidak pernah mengganggu orang lain, tidak pernah menjatuhkan marwah dan harkat martabatnya, terhormat. Orang lain tidak, semua punya cacat. Hanya Nabi yang tidak punya cacat. Sebab Nabi memang maksum, kan? Memang Nabi dijaga. Maka Nabi bilang, kalau saya bilang kepada anda semua di hadapan saya ini saya berada di puncak gunung, ini di balik gunung, anda tidak tahu kan semua apa itu? Mereka bilang, kami tidak tahu. Kalau saya bilang kepada anda semua di sini depan saya bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang hendak menyerang kita di kota Mekah, kalian semua percaya kepada saya? Mereka bilang, kami percaya. Antal amin, karena kamu adalah Al-Amin. Maka Nabi pun langsung bilang, la ilaha illallah, maka aku sampaikan kepada kalian urusan yang lebih besar daripada sekedar pasukan, yaitu keimanan kepada Allah. Yang ikut akan mendapatkan kebahagiaan, yang tidak akan mendapatkan ujian dan siksaan. Nah, mulailah goyang. Itu pengumuman pertama itu, paling tengah keluarga. Sampai muncullah Abu Lahab, kan mengatakan kisahnya, semua tahu. Tabban laka ya Muhammad fi sa'ir yaumik. Alihadza jama'atana? Celaka betul kamu wahai Muhammad. Masa hanya untuk urusan begini kamu kumpul kita semua di sini? Hanya untuk kamu bilang begitu, kami semua dikumpulkan di sini. Celaka betul. Nabi ini pamannya yang dekat loh ini. Orang terhormat lagi, Abu Lahab. Dan ternyata itu balasan pertama yang beliau dengar dari keluarganya. Maka kesabaran, kesabaran. Dan begitu banyak penduduk Mekah tidak menyambut dengan baik. Maka Nabi berpikir, atur strategi lagi. Ini kemana lagi kita sampaikan ya? Sudah dapat tugas dari salah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, sudah Taif. Taif lah yang dituju. Maka Nabi bergegas ke sana. Kenapa Taif? Karena Taif penuh dengan keluarga Nabi. Banyak keluarga Nabi di sana. Nabi bilang kalau orang-orang Mekah tidak terima, ya barangkali keluarga di Taif mau terima. Maka Nabi pun sampaikan lebih dulu, saya akan datang ngobrol, sampaikan tentang sesuatu. Alih-alih masuk diterima, malah ditunggu di jalan masuk, dilempar dengan batu. Disakiti, diintimidasi oleh orang lain itu tidak lebih berat daripada disakiti oleh orang dekat, ya kan? Keluarga sendiri lagi, keluarga sendiri itu betul-betul perih betul itu. Maka Nabi tidak jadi masuk, Nabi langsung balik pulang, lari, dikejar, dilempar dari belakang sampai kaki Nabi berdarah alaihi salatu wassalam. Sampai merasa aman, Nabi pun duduk
mengingat semuanya kembali. Subhanallah, sakit betul itu. Rasa sakit di dalam hati itu lebih berat daripada rasa sakit fisik. Dilempar hal yang bagi Nabi risiko, tetapi tidak lebih sakit daripada di sini, karena sengaja datang ke sana, keluarga dekat, kok begitu? Maka Nabi pun duduk bersandar di dinding satu kebun. Nabi angkat tangan sambil meneteskan air mata dan mengatakan, ya Allah, seandainya semua orang tidak mau terima dan benci kepadaku, bagi saya tidak peduli. Yang paling penting adalah keridhaanmu, ridhamu ya Allah. Ridhaka matlubi. Itu keikhlasan tingkat apa itu? Kesabaran level apa itu? Dan itulah kepahlawanan Nabi alaihissalam. Sifat heroiknya ada, muncul lagi pada saat itu. Malaikat gunung kan datang sama Nabi. Ya Muhammad, kami ini malaikat gunung, 2 malaikat waktu itu. Kamu angkat tangan, minta sama Allah, kami akan angkat gunung yang mengapit kota Mekah, Al-Akhshaban. Kota Mekah itu lembah, semuanya adalah barisan dan jajaran gunung. 2 gunung besar yang mengapit kota Mekah, namanya gunung Al-Akhshaban. Malaikat gunung bilang saja, minta sama Allah, kami angkat 2 gunung ini yang besar, kami angkat dan kami timpakan sama penduduk kota Mekah. Mampuslah sekalian. Ya sudah, mau apa lagi? Selesaikan aja semuanya, wahai Muhammad. Nabi mengatakan, saya angkat tangan tapi bukan doa itu. As'alullah an yakuna min aslabihim man ya'budullah. Saya justru berdoa meminta kepada Allah, mudah-mudahan ada dari generasi keturunan mereka yang kenal kepada Allah, yang mau menyembah kepada Allah. Itu sifat heroik itu. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sifat kepahlawanan bukan hanya di medan tempur. Sebab jangan sampai nanti ada yang berpikir, kapan kita berperang? Kita juga mau bertempur, masa sampai? Ya Nabi waktu itu wajib militer kepada semua penduduk Madinah karena sedikit. Lagi pula jangan pernah mau masuk ke medan tempur, kan? Nabi sendiri bilang begitu. Tapi bagaimana kita mencontoh kepahlawanan Nabi sedangkan kita tidak pernah bertempur? Nabi menjadi pahlawan bagi kita bukan hanya di medan tempur. Justru yang lebih berat itu adalah menjadi pahlawan di medan non tempur, yang bukan medan tempur, dalam kondisi normal seperti ini. Ingat, keikhlasan, determinasi, ini kekuatan untuk menyebarkan kebaikan, itu determinasi. Dan kesabaran. Kesabaran. Itulah sifat pahlawan. Keikhlasan, ketulusan. Anda punya ilmu, sesedikit apapun ilmu Anda, bagikan sama orang. Dan disertai dengan sifat determinasi tadi itu, ikhtiraq. Kekuatan untuk sampai kepada orang. Jangan setengah-setengah. Saya sampaikan, alhamdulillah, orang mau dengar, alhamdulillah, tidak mau dengar, alhamdulillah, kan saya sudah selesai. Tidak cukup sampai di situ. Nabi kalau mau bersikap begitu, ngapain sedih ketika Abu Thalib wafat? Ya kan? Sampai dihibur oleh Allah. Ya sudah, saya kan sudah sampaikan ya Allah. Urusan iman itu kan urusan dia dengan engkau ya Allah. Dia tidak mau beriman, ya sudah selesai tugas saya. Tapi Nabi kan tidak begitu. Nabi sedih, Nabi nangis berhari-hari. Sampai-sampai Allah menurunkan ayat menghibur beliau kan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kamu tidak punya kuasa memberi orang petunjuk, yang memberi petunjuk itu Allah, dan Allah yang paling tahu siapa yang berhak mendapat petunjuk. Pamanmu tidak berhak dapat petunjuk, ya sudah, mati begitu dia. Tapi Nabi dengan perasaan, itu determinasi, kesabaran. Sabar tidak untuk mendapatkan segala jenis ujian ketika menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah.
pada zaman seperti sekarang ini, mendapat hidayah dari Allah itu adalah karunia besar. Tetapi lebih berat daripada itu adalah menjaga sifat hidayah itu. Benar enggak? Benar. Fitnahnya la ilaha illallah luar biasa. Jangan dianggap sudah menjadi ikhwan tiba-tiba semua aman. Tidak. Sejak dulu juga seperti itu. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Tujuannya apa? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna apa lanjutannya? Kadzibin. Sanggup tidak? Sabar tidak? Dapat hidayah, ikut kajian, menuntut ilmu, menjadi orang baik. Sabar tidak untuk sifat itu? Sehingga diteladani oleh orang, suka tidak suka. Iya kan? Berat. Zaman seperti sekarang berat. Contoh beratnya apa? Gimana gambaran beratnya? Anda tersesat, tidak ada yang peduli sama Anda. Anda mau narkoba, mau LGBT, mau tidak ada yang peduli sama Anda. Keluarga lepas tangan, tetangga apalagi, yang ada hanya mengutuk. Memang begitu dia itu. Sudah jadi orang jahat, tiba-tiba dapat hidayah dari Allah, rajin ke masjid, bawa mushaf Al-Quran, baca Al-Quran, ikut pengajian, ikut belajar mengaji, baru semua pada ngomong, ih aliran apa itu? Loh, tadi kan dia sudah hampir masuk neraka, kenapa Anda tidak peduli? Giliran orang mau selamat, yang ada adalah la ilaha illallah. Benar enggak? Benar enggak ini? Orang yang tidak sholat, tidak ada yang peduli. Tapi kapan Anda rajin ke masjid, yang ada apalagi pelihara janggut, tidak isbal, pakai gamis, jangan-jangan atau kan? Loh, tadi orang ini tadi tidak ada apa-apanya. Orang itu juga, tetangga Anda juga. Tapi kenapa giliran rajin ke masjid Anda jadi curiga? Nah, itu menjadi tekanan kan bagi kita. Sanggup tidak bersabar dengan itu semua. Dan sekali lagi, ujian terberat datang dari orang yang paling dekat. Bisa jadi orang tua Anda, bisa jadi keluarga Anda, bisa jadi. Tapi disitulah seharusnya muncul itu sifat kepahlawanan itu. Teladanilah Nabi SAW. Toh bukan kita yang pertama seperti itu. Apa kurangnya Nabi SAW? Al-Amin, gelar tertinggi di kota Mekah, tiba-tiba menjadi Rasul, langsung penyihir, ya kan? Penyair. Lebih parah lagi apa? Orang gila. Bagaimana bisa orang yang paling tinggi tiba-tiba jadi orang gila? Tidak ada yang sebab apa. Tapi Nabi sabar, mau apa? Ya kan? Maka tunjukkan sifat itu, kesabaran, determinasi dakwah, dan keikhlasan. Keikhlasan dalam segala hal, kesabaran dalam segala hal, khususnya dalam kebersamaan. Untuk lebih kuat, bersamalah dalam satu kebersamaan. Kita sudah punya komunitas, kita sudah punya kebersamaan, kita sudah bersama dengan orang-orang soleh, orang-orang baik. Jaga itu, jaga itu. Dan itu yang Nabi sarankan, nasihatkan kepada kita kan. Dan menjaga kebersamaan harus ada keinginan dan semangat untuk selalu berkorban, tenggang rasa, berbagi kepada orang. Itu tuntutan dari kebersamaan. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teladani Nabi alaihissalam dalam kepahlawanan, Anda pun akan menjadi pahlawan. Suka tidak suka, digelar atau tidak perlu, bukan itu kok. Yang paling penting adalah yang Nabi bilang tadi, ridhaka matlubi. Ya Allah, keridhaanmu saja itu sudah cukup. Itu sudah cukup.
keikhlasan, kesabaran, dan semangat untuk berbagi kebaikan kepada orang lain. Penutup, sebelum kita masuk sholat isya, kebersamaan adalah bagian dari menjaga kesabaran kita. Kesabaran itu menuntut dari kita banyak hal, tetapi yang paling penting adalah selalu kuat bersama dengan orang-orang beriman. Maka dalam hal ini, kesabaran itu kita turunkan dalam bentuk yang lain, saling membantu, saling mensupport orang-orang beriman. Dan berbicara tentang determinasi tadi, komunitas dakwah kita, lembaga dakwah kita itu sudah melakukan determinasi yang jauh, menyampaikan dakwah ke seluruh tempat, mewakili Anda semua atau mewakili kita semua di sini. Tidak sedikit dai kita di luar sana, murabbi kita, orang-orang baik yang berbagi kebaikan kepada kita, orang lain. Kita di sini alhamdulillah bisa ikut pengajian, bisa aktif dalam banyak aktivitas Islam kan, kajian-kajian Islam. Tapi coba kalau Anda disuruh untuk isi tarbiyah, berani nggak? Atau disuruh, wih ini khatibnya lagi berhalangan, Anda jadi naib khatib, kan sudah ikut kajian 5 tahun, 6 tahun, berani enggak? Naik di atas mimbar sini, di hadapannya ada ustadznya, ya? Saya tidak berani Ustadz. Wah, mana bisa-bisa sebelum saya ngomong pingsan duluan. Tahu tidak, di luar sana dai-dai kita itu pejuang sendiri, single fighter, betul-betul pejuang. Datang di tempat yang asing, tidak punya siapa-siapa, terjun bebas. Nah, kita punya momen-momen untuk terus melihat kondisi dai-dai kita, menyusun program-program kebaikan untuk orang lain. Maka pada kesempatan malam ini sudah sampai informasi kepada khususnya kader-kader di Halaqatan Fiziyah dan Takwiniyah. Pekan depan insya Allah lembaga kita akan melaksanakan musyawarah kerja nasional. Tujuannya adalah untuk mengatur lagi tahun depan kita mau bikin apa. Tahun depan kita mau berdakwah sampai di mana, kegiatan dakwahnya seperti apa. Nah, itu momen. Maka saya mengajak kepada semua, ayo manfaatkan momen ini. Ini kesempatan baik untuk ikut berpartisipasi. Mari berpartisipasi. Saya tidak bisa berpartisipasi dengan apa? Semampu partisipasi. Tidak bisa dengan apapun. Doakan ya Allah, mudah-mudahan semua orang-orang yang bermusyawarah untuk menyusun program dakwah tahun depan itu diberi kesehatan oleh Allah, diberi ide yang bagus oleh Allah. Yang mampu lebih dari itu, ayo. Ayo. Dan malam ini akan ada penggalangan dana ya. Ada penggalangan dana dari kawan-kawan di panitia Mukernas yang ingin berpartisipasi, ayo silahkan. Jalan untuk kita berpartisipasi dengan kebaikan, dan semua itu adalah dalam rangka menjadi teladan dalam hal kepahlawanan. Saya tidak bisa berdakwah jauh, barangkali kita berpikir begitu. Tetapi jangan bakhil untuk diri sendiri. Ada orang yang mewakili kita di sana untuk berdakwah. Uang kita 50.000 rupiah, 100.000 rupiah dipakai untuk bermusyawarah buat program kebaikan untuk dai-dai kita di luar sana. Anda tidak berpindah domisili, tetap di sini, tapi suaranya sampai ke sana. Man jahaza ghaziyan faqad ghaza. Siapa yang menyiapkan seorang pejuang, maka dia juga pejuang. Lagi pula kondisi kita di sini, masya Allah. Kurang sih, ada kekurangan, tapi tidak lebih kurang daripada orang di sana. Ya kan? Kita di sini masih ada keluarga. Pernah tidak ada satu keluarga di sini yang tidak makan satu hari, sekali satu harian, kecuali puasa? Ya. Pernah tidak ada yang kayak begitu? Ada tetangga, ada keluarga, ada ikhwan, ada akhwat, saling peduli satu sama lain. Tapi pernah ada yang berpikir dai kita di sana satu keluarga, siapa yang peduli sama mereka?
Nah, kita ingin merencanakan dengan baik agar para dai kita juga bagus, kegiatan dakwah kita juga bagus. Maka saya mengajak, ayo berpartisipasi. Ayo berpartisipasi menjadi pejuang dan menjadi pahlawan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita berikan meskipun sedikit. Saya banyak Ustaz, saya sumbang sampai berapa? 1 juta rupiah, 2 juta rupiah. Ada yang lebih banyak. Ada yang lebih banyak daripada itu. Tapi itu kan banyak Ustaz. Iya banyak, alhamdulillah. Ikhlas kepada Allah, mudah-mudahan berguna, bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita, menjadi bekal untuk kehidupan akhirat kita. Demikian dari saya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita semua, memberikan kepada kita sifat istiqamah. Nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita berat, tapi inilah jalan yang Allah berikan. Siapa yang bisa menjaga sampai akhir hayatnya, akhir hidupnya, semoga bisa berkumpul nanti bersama dengan orang-orang soleh pada kehidupan akhirat, bersama dengan Nabi SAW, bersama dengan para sahabat, yang menjadi kondisi yang sangat kita rindukan. Tapi belum kelar, belum selesai. Perjuangan kita belum kelar. Istiqamah dan terus konsisten dalam hidup kita menjadi seorang muslim yang utuh, dilihat oleh Allah keseriusan kesungguhan kita itu akan ditambah. Walladzina tadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang yang sudah dapat petunjuk, kata Allah, kesungguhannya akan mendatangkan tambahan hidayah dan sifat takwa yang lebih baik. Semoga kita semua masuk dalam golongan itu. Syukran, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan berdiri dulu. Jangan berdiri dulu karena ada panitia. Ya. Atau gimana? Itu sengaja dikunci supaya tidak masuk. Ada panitia sendiri, berdua untuk satu masjid. Ini sampai subuh tidak selesai. Ini ketawa lagi, masya Allah. Jangan berdiri dulu, kita tutup sampai di sini dan kita siap-siap untuk sholat isya bersama-sama sampai selesai. Berdua betul, dibantu dong satu orang lagi. Siapa yang mau jadi relawan tuh? Bantu tuh, ada satu. Jadi relawan Wiz. Ayo bismillah, jalan aja terus. Dijalankan. Yang ingin berdonasi silakan. Ini ada kotak infak yang lewat, silakan berdonasi, dan yang belum membawa cash bisa silakan. Itu ada ini enggak? Ada barcode enggak yang bisa di-scan? Sambil jalan. Ada. Yang ingin pakai QRIS silakan pakai QRIS. Ada pakai QRIS, bisa. Di mana? Di depan. Iya, di kertasnya dipasang aja gitu. Yang pakai QRIS silakan pakai QRIS saja. Kalau pakai QRIS kan enak. Dan kita juga kayaknya malu kalau cuma 20.000 kan? Masa pakai QRIS sudah pakai QRIS 20.000. Tapi saldonya cuma 50.000 satu, enggak apa-apa. Sekalian aja semua. Baik, cukup dari saya, hadirin sekalian yang sama berbahagia, dan sampai ketemu pada pertemuan yang akan datang kembali bersama dengan Ustaz kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.